Kalau apabila sudah nggak mempan, ya Allah beri hidayah supaya baik nggak mempan. Doa selanjutnya, Allahumma la tuhlikna, ya Allah jangan binasakan kami, tapi binasakanlah orang-orang yang dengan kebinasaannya baiknya Islam dan Muslimin. Binasa itu macam-macam, bisa sakit, bisa ketangkep KPK, bisa stroke, mentok mati. Itu bapak saya tiap hari seperti itu. Makanya pemimpin di kota saya Batu gak ada yang panjang umur, mati semua. Minta sama Allah yang terbaik. Pemimpin ini penting hadirin. Cuman kita nggak tahu, jangan maksa Allah ini harus menang. Kalau nggak menang itu rusak negara ini, nggak ada. Kita pasrah sama Allah yang terbaik. Mana kalaupun yang kita lihat nggak baik, doa jadi baik. Itu yang pertama hadirin. Kita ini butuh pemimpin-pemimpin yang baik, insya Allah. Tapi ingat, kata Imam Ghazali tadi, fasadul rakyat bi fasadil hukam. Rusaknya rakyat, masyarakat, rusaknya pemimpin. Tapi ini nggak sampai di situ. Wa fasadul hukam bi fasadil ulama. Tapi rusaknya para pemimpin karena rusaknya para ulama. Mereka sebagai pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak amanah menjalankan warisan Nabi Muhammad. Dengan apa? Apa yang membuat mereka rusak? Rusaknya mereka bihubbil jahi wal mal. Rusaknya para ulama hingga mereka nggak bisa nasehatin para umara karena cintanya mereka dengan harta dan kedudukan. Ulama sudah nggak berani lagi ngomong yang hak itu hak. Khawatir proposalnya nggak tembus. Katakan yang hak-hak di tempat ini dulu. Al-Habib Ali bin Salim alaihi di masjid ini beliau ngayomi semua masyarakatnya, mau rakyatnya, mau pejabatnya, dan nggak butuh apapun. Lantang lisannya mengingatkan siapapun, karena mereka nggak butuh apapun dari mereka. Harta yang dia inginkan adalah maslahah kebaikan umat Nabi Muhammad. Kita butuh ulama yang seperti itu hadirin. Ada satu ulama namanya Atha bin Rabah. Sayyidina Atha bin Rabah ini alim Makkah, namanya tabi'in. Beliau itu kalau orang haji kumpul tanya masalah apapun sama beliau. Kemudian suatu saat khalifah ini datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, tapi ada permasalahan dalam haji yang dia ingin tanya kepada ahlinya. Maka beliau mengatakan, man alimu Mekah, siapa orang alim di Mekah ini paling alim? Atha bin Rabah. Atha bin Rabah, saya mau ketemu, saya mau tanya masalah manasik bil haji. Beliau duduk di Masjidil Haram, antri, orang tanya itu antri. Satu dijawab keluar, satu dijawab pindah, satu dijawab pindah. Yang namanya khalifah itu presiden, pasti dikawal pas pampres. Tidak pakai yang namanya antri, langsung duduk sebelahnya Atha bin Rabah dan mengatakan, khalifah punya permasalahan, mohon dijawab. Kata beliau, khud dawrakum, antri. Sopo Kiai Hakim semuanya ngomong-ngomong di Pak Jokowi. Antri. Khalifah ini bingung. Padahal Atha bin Rabah ini dalam manakibnya bekas budak hadirin. Bukan Quraisy, bukan suku yang terhormat, bekas budak. Tapi ilmu yang ngangkat dan keikhlasan. Dia butuh untuk tahu jawabannya, dia ngantri. Mau ngamuk pulang saya jawab pulang, selesai. Katanya khalifah, udah biarin saya antri. Setelah antri dapat beberapa pertanyaan disampaikan, dijawab. Nah, memang alim. Puas khalifah ini dengan jawaban kitab sunnah, perkataan ulama lengkap semuanya. Kemudian khalifah mengatakan, ya Atha bin Rabah, wallahi seumur hidup demi Allah, ma dzuliltu fi hayati, saya nggak pernah direndahkan seumur hidupku seperti hari ini kau rendahkan aku.
Kemudian Atok ditanya, kenapa kau berani mengatakan seperti tadi, ambil daurah atau antri? Jawabannya apa? Jawaban ini yang kita butuh. Li'anna astaghni an malik walam tastaghni an ilmi. Aku gak butuh duitmu, kau sing butuh ilmu. Aku gak butuh bantuanmu, kau butuh ilmu. Karena itu saya berani mengatakan hal itu. Saya nggak butuh bantuan Anda, saya nggak butuh semuanya. Yang saya butuhkan itu cuma satu. Apa? Hati kalian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dakwah di mimbar. Itu aja. Kalau sudah seperti itu, ulama akan baik dengan sendirinya. Hukam ini nggak mempermainkan ulama. Fatwa nggak bisa dibuat mainan. Sekarang mau tanya hukum, tergantung masalah jawabnya. Ya Bib, hukumnya ini apa Bib? Haram. Masya Allah, mantap. Kalau sampun niat 20% buat panjenengan makruh. 50% sunnah. Mainan demi kepentingan. Hak nggak disampaikan yang hak, batil nggak disampaikan yang batil. Kalau sudah ulama seperti ini dipermainkan oleh mereka, para pejabat, mereka bisa dibeli. Sudah rusak ulamanya, rusak pejabatnya, rakyatnya ikut rusak. Kita butuh sosok seperti beliau. Saya memberi contoh Habib Alwi karena saya lihat masjid ini dan lihat mimbar ini ingat beliau. Dan para kiai-kiai dahulu seperti itu. Ini yang pertama hadirin. Makanya kita doa malam ini, ya Rob, ini pemimpin-pemimpin baru dipilih. Ada yang calon wakil rakyat DPRD dipilih, DPR provinsi dipilih, DPR RI dipilih, ada menteri dipilih, ada presiden sudah dipilih semuanya. Tinggal kita doa, ya Allah semoga mereka baik, semoga mereka amanah. Amin. Selanjutnya doanya sampai sendiri, saya nggak ikut-ikut. Minta sama Allah demi kebaikan siapa negeri kita yang kita cintai. Yang kedua hadirin, Nabi mengatakan kalau apabila orang-orang yang diberi kekayaan loman dermawan, aku seakan-akan masih hidup di antara kalian. Orang kaya lupa diri. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah mengatakan, bukankah hal turzaquna wa tunsuruna illa bidu'afaikum. Hei yang kaya, ingat kau diberi kekayaan itu karena ada orang miskin agar kau berbagi, bukan supaya kau sombong. Kalian ketika diberi rezeki oleh Allah melimpah, kalian itu diingetin rezeki ini datang karena ada yang miskin, supaya kau ingat dan bantu. Rezekinya Allah datang kepadamu bukan sia-sia, ada tujuan agar kau berbagi. Makanya naudzubillah, kalau sudah ada orang diberi oleh Allah kekayaan, akan tetapi dia nggak amanah, dijadikan hartanya naudzubillah malah untuk hal-hal yang nggak manfaat, lebih besar daripada yang manfaat. Dikasih rezeki sama Allah lebih, bantu masjid nggak pernah, bantu pondok nggak pernah, bantu pun nggak sebanding dengan yang dia keluarkan untuk foya-foyanya. Orang kaya zaman sekarang nikahin anak, undangannya 150.000, bayangkan. Undangan ini riwayatnya cuma dilihat sampai rumah disobek, mana ada yang digoreng. Rusak sudah. 50.000 dia keluarkan. Tapi kalau masuk ke masjid, lihat ada tong atau kaleng lewat, ngasihnya 20.000, 10.000. Nggak sebanding. Buat akhirat 10.000, buat sampah 50.000 dia keluarkan. Kemana sih undangan? Sampah. Tempat kembalinya sampah. 50.000. Bantu musola sebelahnya dibelikan, ya Allah, keramik KW3.
harga 30.000 per meter. Buat kamar mandi yang dia kencingi, dia berikan 200.000. Yang buat sujud dia berikan 30.000. Ini kayak gini ini nggak aman. Makanya kalau kita diberi tolong, yang kaya-kaya ini tolong dengar, yang nggak kaya tutupin kupingmu misalnya. Yang kaya-kaya dikasih rezeki sama Allah, itu amanah itu. Gunakan yang baik pada tempatnya. Kalian hidup di dunia ini cuma sementara. Nabi mengajarkan kepada kita ketika Sayyidatuna Aisyah diperintahkan Rasulullah, ya Aisyah sembelih syah atau kambing ini, kemudian bagiin. Setelah kamu bagiin, sisakan sedikit buat kita. Rasulullah paling senang paha, diambil pahanya, sisanya dibagiin. Setelah selesai ditanya oleh Rasulullah Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, sudah kau sembelih sudah? Mata minha, apa yang sisa dari kambing yang kau sembelih? Dijawab, sisanya paha ya Rasulullah. Ditanya lagi, Aisyah, sisanya mana? Tabkha itu dalam bahasa Arab bisa sisa, bahasa yang mana yang kekal, yang nggak hilang mana? Yang nggak hilang ini paha, lainnya hilang ya Rasulullah. Yang nggak hilang mana? Semuanya udah hilang, udah sedekahin ya Rasulullah. Tinggal ini senyum Rasulullah. Kau nggak paham ya Aisyah? Yang hilang ya paha ini, yang lain nggak hilang di sisi Allah. Diajarkan oleh Rasulullah yang disedekahkan itu nggak hilang, yang kita makan ini hilang. Paham? Oh iya ya Rasulullah, ini pendidikannya Nabi. Apa yang kita sedekahkan nggak hilang nanti, semua ada hitungannya. Bisa 10, minimal 10 kali lipat. Bisa sampai 100, bisa sampai 700, bahkan bisa lebih. Al-Imam Suyuti beliau menyebutkan sedekah paling afdol itu untuk siapa? Paling afdol itu untuk orang-orang yang kena musibah. Saudara kita di Jawa Tengah ini sedekah di Gaza, kasih sedekah, kasih zakat, kasih semuanya itu Masya Allah. Terus yang kedua, paling afdol kedua, atasnya ini orang kena musibah adalah kerabat terdekat. Al-muta'addi bisodaqah kamaniha, jangan kasih sedekah ke orang lain. Kalau paklimnya masih butuh, sepupunya masih butuh, dulukan mereka. Sampai kasih orang lain, mereka nggak diambil kasih. Itu kata Nabi, muta'addi. Mereka adalah orang yang loncat dalam sedekah kamaniha, seperti nggak sedekah. Makanya kadang-kadang orang banyak mengeluarkan uang lupa dengan saudaranya. Ya. Karena memang kalau saudara ini manfaatnya ya cuma silaturahim, nggak lebih dari itu. Tapi kalau orang lain yang kita kasih ujian, apalagi kalau mau nyalon pasti kepilih. Sedekah orang lain itu banyak masalah, ujian, mau diluka, dihargai orang lain dengan kerabat. Tapi pahala kerabat jauh lebih afdol. Kemudian yang terakhir yang paling afdol sampai ratusan ribu kali lipat, sedekah para santri, thalabatul ilm, para penuntut ilmu, para ustadz itu kesian, ngajar sana ngajar sini, beli motor itu nyicil 4 tahun nggak lunas-lunas. Itu lebih afdol untuk kita sedekahkan ke mereka, menyelesaikan. Kemana mereka pergi kalau nggak ke majelis ilmu? Semua perginya manfaat. Sedekahkan hartamu untuk mereka, dan dijamin orang yang sedekah kepada mereka, para ustadz guru ngaji TPG, bukan kiai habaib. Kalau kiai habaib kelasnya alpat, kalau mau sedekah jangan sepeda motor. Ini mereka butuh hadirin. Berikan untuk mereka ini, berikan sepeda motor. Kalau kita punya rezeki, beli sepeda motor yang lama suruh jual, beliin yang baru. Ini faedahnya mereka ngaji, mereka nuntut, kita dapat. Dan lainnya adalah karena ini untuk kebaikan masa depan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri beliin kitab, santri beri beasiswa. Ini nggak ada dua aja, sedekah nomor 1 untuk orang-orang thalabul ilmi, para penuntut ilmu. Kemudian mereka orang-orang yang diberi kelebihan harta, mereka
justru mestinya akan mendapatkan besarnya manfaat sampai para sahabat mengatakan adhaba ahlul duthur bil ujuri ya Rasulullah, ganjaran dipek dengan sugi-sugi kula sing melarat cakumanan kanjeng Nabi. Kenapa? Wong misalun nggak manusali, wong sugih ya salat, kula nggih salat. Wong sugih nggih zakat, wong sugih nggih poso, kula nggih poso. Tapi wong sugih saged sedekah. Kita nggak bisa sedekah ya Rasulullah. Coba lihat dirinya sahabat kepada orang kaya, bukan ya Rasulullah enak wong sugih montore akeh, enak wong sugih omahe akeh, enak wong sugih bojone akeh. Enggak pernah kayak gitu sahabat. Yang iri ya mereka sholat tapi mereka bisa bangun masjid ya Rasulullah. Mereka bisa sedekah, kami nggak bisa ya Rasulullah. Ya, berarti keberuntungan keuntungan orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang dermawan. Ini Anda mau kaya sebanyak apapun, kalau sudah uang kekayaan Anda simpan, Anda nggak tahu ahli waris itu mau buat apa. Al-Imam Sya'roni dalam kitab Tanbihul Muhtarid dia mengatakan, sungguh bodohnya orang kalau diberi kekayaan bangunkan anaknya rumah sebelum dia bangun rumah di akhiratnya. Ada orang kaya uang miliaran bangunkan rumah anak tapi belum punya masjid. Yang kerja sampean, yang cari uang sampean, yang nikmatin anak. Nikmatin dulu buat dirimu apa? Bangun masjid. Setelah itu kau mati, itu adalah sedekah jariyahmu. Kalau masih sisa baru rumah buat anak, rumah buat semua. Monggo. Dulukan diri kita. Bangun pondok pesantren, bangun masjid. Untuk apa? Akhirat kita. Nah sedikit orang sudah punya rumah, punya semua, belum dinikmati meninggal dunia. Apa? Kang Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segar, beliau itu naik mobil, kemudian dikasih tahu Habib, ini rumah milik Fulan bin Fulan. Baru dibangun rumahnya. Fulan bin Fulan usianya sudah umur 60 tahun bangun rumah. Iya. La haula wala quwwata illa billah. Kalau dia bangun rumah di kuburannya lebih afdol daripada dia bangun rumah di sini. Berapa lama dia mau tinggal di sini? 5 tahun, 10 tahun mentok. Setelah itu ditinggal jadi warisan. Ya kalau nggak berantem. Kalau berantem hilang. Coba dia bangun masjid, dia merasakan di kuburnya yang nikmat. Tiap saat orang sholat, orang sekarang miskin banyaknya kumpul, semua pahala buat orang yang mewakafkan tanahnya didapat, yang bangun ini dapat, semuanya dapat, beruntung mereka. Makanya kalau jadi orang kaya jangan pelit. Jadi orang kaya yang dermawan, dan orang yang dermawan di tengah-tengah kita hidup seperti zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita merasakan. Terakhir, wa umurukum syura bainakum. Kalau kau hidup dengan keadaan rumah tanggamu harmonis, suami nggak diktator, sering musyawarah kepada istrinya, mau apa-apa nikahkan anak musyawarah. Istri musyawarah kepada suami, enak walaupun keputusan di tangan suami, akan tetapi selalu ada musyawarah di rumah. Kemudian dikelilingi orang kaya-kayanya adalah orang dermawan, dan terakhir negerimu dipimpin orang soleh. Kau hidup seperti aku ada, kau hidup di zaman di saat seakan-akan aku ada di tengah-tengahmu. Tapi kalau kau tinggal di rumah, wa amrukum fi nisaikum, di mana perintah sudah di tangan istri, gaji langsung diterima istri, suami sudah tidak punya peranan, semua diberikan oleh istrinya. Maaf, la yazal bil rajulun bi khair ma lam yuti'in nisa. Orang masih dikatakan baik selama nggak taat kepada istrinya. Kalau sudah taat dengan istrinya, manut sama istrinya segala-galanya, apa kata istrinya? Ini kau hidup di zaman yang nggak baik, kau hidup di keluarga yang nggak baik. Diktator nggak boleh, nurut juga lebih nggak boleh. Ya. Orang mau ke masjid aja izin sama istri, buat apa? Kalau mau ke diskotik izin nggak apa-apa. Orang mau ke masjid mau ibadah, ngasih tahu ya. Ketika mau sedekah, nggak perlu kita sedekah izin sama istri. Itu sedekah, mau ngasih tahu nggak apa-apa. Ya. Makanya pernah ada riwayat satu ulama itu di mimbar ini berkata, kalian itu kalau mau berbuat baik, ada 70 setan yang narik agar kalian batal. 70 setan.
Makanya orang kalau mau berbuat baik jangan ditunda. Orang-orang dulu itu di tengah di kamar mandi, kalau terlintas ingin sedekah teriak sama anaknya, nah uang itu cepat balik. Kenapa? Sebab khawatir dengan berjalannya waktu berubah. Karena apa? Setan itu 70 setan narik sampai mau ke masjid, 70 setan, alhamdulillah panjenengan ini sudah ngalahkan 70 setan katanya saya. Beliau ngomong seperti itu. Ada satu orang yang majelis itu hadir orang satu di situ berkata, Syekh ini lebay. Orang mau berbuat baik ya berbuat baik, mau sedekah ya sedekah, pakai 70 setan yang menghalangi buat apa? Ini omongan nggak masuk akal, lebay. Saya buktikan, saya mau pulang lagi sini, saya mau sedekah. Mana setan yang menghalangi saya? Dia pulang sampai rumah, dilihat di dapur, dia lihat ada beras satu karung, diambil langsung, diangkat di pundaknya keluar. Istrinya tanya, mas mau kemana? Sedekah. Dan terus rumah ini gimana? Rumah gampang nanti dulu jangan. Kalau sampai bawa pergi ini beras sampai nggak beli lagi, nggak ninggalin awas sampai. Saya ini mau sedekah, ya gak mau sedekah lihat ini. Jangan yang di rumah ini. Akhirnya batal sedekah. Datang ke Syekh tadi, wahai Syekh, tadi saya sudah hampir mengalahkan 70 setan. Datang boleh saya nangkep. Maka itu kita sebagai laki-laki, sebagai suami, kita yang pegang peranan. Tapi musyawarah dalam segala hal dengan istri. Katanya Rasulullah SAW, syawiruhunna wa khalifuhunna. Dan enggak semuanya keputusan dia kita terima. Musyawarah kepada mereka, tapi keputusan kadang-kadang kita harus berseberangan. Yang penting mereka taat kepada kita. Tapi kalau sudah di tengah-tengah rumah kita, yang pegang peranan istri hancur hati ini. Itu kalau laki nurut sama perempuan atau istrinya, iki wedok tapi wong wedok. Bagaimana Nabi Sulaiman pernah mengatakan kepada Hudhud, Hudhud kita mau perang, terus kenapa? Hitung jumlah mereka, satu negeri itu hitung berapa perempuan, berapa laki. Jadi untuk persiapan kita, siap berangkat Hudhud, pulang, sudah Sulaiman, berapa? Semua perempuan, gak ada laki-laki. Ditanya mana ada satu negeri gak ada laki-lakinya? Gak ada. Perempuan saya hitung perempuan, laki-laki yang tunduk, yang takut sama istrinya saya hitung perempuan juga. Ini di kitab Ihya Ulumuddin ada di Imam Ghazali. Hudhud perlu ngitung orang Malang ini berapa laki-laki. Sampai nyoblos lu manut di ujungnya, nyoblos ini. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perbaiki rumah tangga kita. Ya. Seorang istri harus salehah. Taat kepada suami itu kebanggaan. Memimpin suami adalah satu kehinaan. Jangan bangga depan orang-orang. Bujuku apa jariku, itu perkataan enggak perempuan yang solehah. Itu perkataan bukan orang yang baik. Maka itu, ayo kita ingin Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Semoga pemimpin kita orang-orang baik. Semoga orang-orang kaya kita orang-orang yang dermawan. Semoga istri-istri kita istri yang solehah. Suami-suaminya suami yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin